Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Yulitia dengan nomor absen 11 NIM 1810101050512 ruang C 213 dengan mata kuliah Manajemen Operasi Fakultas dan Prodi Ekonomi Manajemen S1. Dosen pembimbing Ibu Ida Nur Aidawati, Esos MM dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan peramalan regresi korelasi. Nah, apa itu perbedaan yang mendasar antara korelasi dan regresi? Oke, di sini korelasi yaitu hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dan di dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabelnya bebas. Kemudian untuk regresi, di sini regresi menunjukkan hubungan pengaruh dan juga di dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabelnya bebas. Kemudian korelasi linear sederhana bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel melalui koefisien korelasinya. Nah, contoh dari analisis korelasi yaitu untuk mengukur korelasi antar variabel, untuk menumbuhkan motivasi kerja dengan penuh produktivitas kerja, untuk membentuk kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan, dan menjadi fasilitas pendidikan dengan prestasi belajar siswa. Kemudian, regresi linier yaitu peramalan, penaksiran, atau pendugaan. Nah, analisis regresi digunakan untuk 1. Meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel lainnya. Yang kedua, untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antar dua variabel atau lebih. Yang ketiga, menerangkan impact perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, regresi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada regresi sederhana, yaitu regresi yang dikaji oleh dua variabel. Kemudian yang kedua ada regresi majemuk atau multiple regression, yaitu yang dikaji oleh dua. Nah, kemudian variabel dalam analisis regresi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu dependent variable atau response variable, yaitu variabel yang akan diestimasi nilainya. Kemudian ada variabel bebas atau independent variable atau explanatory variable, yaitu variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variabel yang terkait. Nah, kemudian ada model regresi linear sederhana, yaitu ciri-cirinya terdapat hanya ada satu variabel independen X. Kemudian hubungan antar X dan Y dideskripsikan sebagai fungsi linear. Dan yang terakhir, perubahan pada Y diasumsikan terjadi karena perubahan pada X. Nah, sekarang kita ambil rumus untuk analisis regresi linear. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan penduga atau bagi rata-rata Y untuk X tertentu, variabel terikat atau variabel yang diduga. Kemudian X di sini itu merupakan variabel bebas atau variabel yang sudah diketahui. Nah,
Untuk A dan B yaitu penduga parameter A dan B atau koefisien dari regresi sampelnya itu sendiri. Nah, A intersip atau nilai Y jika nilai X-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang B itu adalah slope atau kemiringan garis regresi. Nah, rumusnya itu seperti ini. A sama dengan Y dikurang BX sigma YI kurang sigma X kuadrat dikurang lagi sigma X, kemudian dikali dengan sigma XY dibagi berapa banyaknya dari nilai tersebut, sigma X kuadrat dikurang sigma X berpangkat 2. Dan untuk yang B-nya, nah ini ada contoh tabel di mana di sini ada sebuah hubungan variabel bebas antara X dan Y. Di sini nilainya sudah tertera, bisa teman-teman lihat. Nah, perintah di sini adalah untuk menentukan persamaan regresinya. Nah, seperti ini. Jika berdasarkan kajian teoritis dan dari fenomena yang menghubungkan X dan Y, dapat diasumsikan mempunyai bentuk hubungan linear, maka persamaan garis regresinya dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, tabel perhitungannya seperti ini. Di sini ada beberapa tabel. Untuk kolom pertama dia ada perhitungannya atau tabel perhitungan. Terus kolom kedua yaitu koefisien X, kolom ketiga Y, kolom keempat XY, kolom kelimanya X berpangkat 2, dan kolom ke-6-nya itu Y berpangkat 2. Sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X berpangkat 2. Atau sama dengan 8 dikalikan dengan 2000. Nah, dikurang dengan sigma X berpangkat 2. Atau sama dengan 8 dikalikan dengan 2257 dikurang 56 dikalikan dengan 296 dibagi 8 dikali 428 dikali 56 berpangkat 2, maka dapat diperoleh hasil yaitu 1480 dibagi dengan 288, yaitu sama dengan 5,1389. Kemudian untuk nilai A yaitu sama dengan Y dikurangi dengan BX. Nah, untuk nilai Y-nya itu sendiri kan sudah diketahui 37 di slide sebelumnya. Kemudian untuk nilai BX-nya itu, B-nya itu sendiri yang baru kita cari tadi sama dengan 5,1389, kemudian dikalikan dengan nilai X-nya yaitu sama dengan 7, maka diperoleh hasil 1,0277. Jadi, persamaan garis regresi linear yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y dari data sampel pada percobaan atau praktikum di atas adalah Y sama dengan A ditambah BX, atau sama dengan 1,0277 ditambah 5,1389X. Nah, dengan menggunakan persamaan garis regresi yang diperoleh, maka dapat diperkirakan hasil yang akan diperoleh untuk nilai Y untuk suatu nilai X tertentu. Misalnya, X sama dengan 4, maka diperkirakan bahwa nilai Y akan bernilai yaitu Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 1,0277 ditambah
5,1389X atau sama dengan 1,0277 ditambah 5,1389 dikalikan dengan 4. Nah, 4 di sini yaitu merupakan nilai dari X sama dengan 21,583. Nah, untuk grafiknya itu sendiri adalah seperti ini ya, bisa dilihat oleh teman-teman, di mana nilai yaitu berada di titik 5,1389X ditambah 1,0278. Nah, untuk yang gambarnya itu seperti ini. Untuk yang garis horizontal itu merupakan sumbu X dan yang vertikal itu merupakan sumbu Y. Nah, lanjutkan dengan standar error of estimate atau kesalahan baku regresi sederhana, yaitu merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaan, dan koefisien regresi atau penduga untuk mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Dengan kesalahan baku, batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramal data dapat diketahui. Nah, bila semua titik observasi berada tepat di garis regresi, maka kesalahan baku nilainya yaitu sama dengan 0. Dapat dirumuskan seperti ini ya. Si X sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurang A, sigma Y dikurang B, sigma XY dibagi dengan N dibagi 2. Atau sama dengan hasil yang sudah kita ketahui, 11.920 dikurang 1,0277 dikalikan dengan 296, kemudian dikurang 5,1389 dikali 2.257, kemudian dibagi 8 dan dikurang 2, yaitu hasilnya 1.698. Nah, sekiranya cukup sekian penjabaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.